Jadi hari ini kita mau ngelanjutin materi yang kemarin. Jadi, oke, saya tampilin bentar ya. Waduh, maaf. Oh, bisa. Oke. Oke, untuk yang hari ini, minggu lalu kita udah belajar soal yang ini ya. Jadi, seperti yang saya terangkan kemarin. Jadi ada dalam bahasa Inggris itu ada konteks waktu. Yang pertama itu ada present. Ini ya. Present ini adalah masa sekarang. Yang kemudian ada masa depan, itu future. Kemudian ada past, ini adalah masa lalu. Nah, kemarin yang saya terangkan itu adalah ini. Yang pertama ini adalah simple present. Ini adalah untuk kalimat fakta. Ingat. Yang kedua ada yang ini ya. Ini untuk yang dilakukan sekarang. Oke. Nah, simple present itu cara strukturnya, cara mengucapkannya adalah subjek, ya kan? Ini subjek. Kemudian ditambahkan verb. Verb ini adalah kata kerja. Jika kata kerjanya adalah orang ketiga atau dia, kita tambahkan dengan s atau es, gitu ya. Kemudian baru nanti diikuti oleh objek atau adverb. Oke. Nah, kalau negatif, ini adalah untuk yang kalimatnya itu ada tidaknya. Nah, kita tambahkan not di belakang ini. Di depan kata kerja, setelah subjek, kalau subjeknya adalah kita atau mereka atau banyak, kita menggunakan do not gitu ya. Kalau dia kita gunakan adalah doesn't. Nah, kalau kalimat tanya, do sama does-nya pindah ke depan. Oke. Itu ya. Ini ada contoh yang kemarin nih. Kami tidak merokok. Kita gunakan adalah we don't smoke. Kalau apakah kamu merokok? Do you smoke? Nah, saya tidak bermain drum. Berarti kita gunakan adalah we don't play drum. Oke. Ini ngulang yang kemarin aja ya. Ingat ya. Jadi ini nanti untuk apa lah? Nanti untuk kalimatnya adalah untuk kalimat yang fakta. Seperti ini ya. Kalimatnya fakta atau kejadiannya berulang. Nah, beda kalau kejadiannya sedang kita lakukan sekarang. Gitu kan. Aktivitas yang sedang berlangsung sekarang. Nah, itu kita gunakan kata kerja, subjeknya, kemudian diikuti dengan to be, dinamakan to be, gitu ya. Is, atau am, atau are, kemudian ditambahkan dengan kata kerja, dengan ada ing-nya. Jadi subjek,
ditambahkan dengan is, am, atau are, kemudian ditambahkan dengan verb ing, baru ditambahkan objek. Oke. Nah, bedanya apa? Contoh nih, seperti ini. Benny sedang bersepeda menuju kolam renang. Berarti adalah kita ada kata sedang. Berarti ini sedang dilakukan sekarang. Dia mau nyoba? Oke, contoh pertama ya. Berarti menjadi Benny is sepeda. Sepeda ini adalah cycle. Jadi ditambahkan dengan ing. Jadi cycling. Menuju to kolam renang. The swimming pool. Oke. Wah, gini. Balik. Oke. I am waiting for my mother. I am berarti adalah saya. Waiting. Nah, ini adalah menunggu. More for my mother berarti adalah saya gini susunan nih. Nah, lanjut. Saya sedang menunggu ibu saya. Berarti menjadi I am waiting for my mother. Jadi lanjutannya, Desi tidak pergi ke museum. Berarti menjadi Desi tidak. Berarti adalah is not. Pergi, going, museum. Berarti menjadi to the museum. Sampai sini ngerti kah? Ada yang kecepatan? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah lanjutnya adalah apakah kamu sedang memasak untukku? Berarti menjadi kamu, karena kamu kita menggunakan adalah are you sedang memasak. Berarti adalah cook ditambah ing. Jadi cooking untukku. Jadi for me. Oke. Nah, sekarang contoh. Coba salah satu dari teman-teman nih, ada yang bisa nggak nih? Coba terangkan kota ini. Kita teman-teman bisa pakai. Jadi bisa pakai yang tadi simple present atau simple present continuous. Ngerti ya? Oke, siapa dulu yang mau coba? Yang mau coba dulu?
Mbak Elvia, coba dulu. Suaranya masuk? Masuk, sir. Nah, mau nyoba? Silakan. Bisa pilih salah satu, mau yang Taipei atau yang di Jakarta. Describe itu tuh menjelaskan ya, sir ya? Ya, menjelaskan. Jadi misalkan teman-teman mau menjelaskan apa gitu. Misalkan kayak, oh saya suka kotanya Kak, saya kotanya rame, terus misal, oh makanannya banyak ketemu, terus oh misal, oh saya sering ketemu masakan Indonesia di Taipei gitu misalkan, atau apa, kita itu contoh aja, satu atau dua kalimat kita, satu sampai tiga kalimat lah, tiga kalimat. Coba dulu Mbak Evia, bisa? Atau gini, Mbak Elvia mau mengucapkan seperti apa? Oke. Kata-kata Indonesianya seperti apa? Dicatat dulu. Because, of course, dia tanya kan, can you describe this city for me? Why not? Like Taipei have famous in the like kayak salah satu tuh gimana sih, Miss? Adalah satu negara gitu. One of Use the one country. One country gitu aja. One country in the world for to traveling holiday, because in the Taipei we have in the Taiwan we have some place, the beautiful place to vacation. Nah, oke, bentar saya catat dulu ya. Taiwan is apa sih? Taiwan. Saya lupa. The beautiful country. Boleh nambahin nggak sih, Oh, Sir? is one country ya tadi ya, is one In country. one country. To vacation ya. Or bisa boleh bagi Taiwan is a one country recommendation for traveling, for vacation. Oke. Oke. Ini dulu ya, dua dulu. Nah, oke. Ini yang pertama, betul, boleh. Cuma nih perhatikan ya. Nih, nah ini hati-hati. Ini artinya bukan untuk gitu ya. Ini artinya ke. Jadi itu biasanya berarti ke mana gitu. Ini ke tempat gitu ya. Nah, kalau kita mau menjelaskan for gitu, kita menggunakan untuk, kita gunakan for, gitu ya. Nah, terus, nah ini hati-hati dengan recommendation. Recommendation ini artinya adalah rekomendasi. Ini adalah kata barang. Kalau kita mau menjelaskan disarankan gitu kan, kita menggunakannya adalah recommended. Iya, recommended.
recommended for traveling. Nah, ini komplit. Gitu ya. Oke. Ngerti, Mbak? Yes, sir. Itu kebalik nggak sih, sir, antara yang Taiwan is a one country recommended for traveling or Taiwan is one recommendation country for traveling? Oh, Which one is better? ini aja. Kalau ini nggak usah pakai one, kita bilangnya pakai aja. Is a country Oh, recommended for traveling gitu. Oke. Kalau one itu kita bilangnya nanti salah satu. Jadi apa? One of, nah itu one of the countries. Nah itu salah satu dari banyak negara. Jadi kalau salah satu dari banyak negara kita gunakan one of countries. Nah, jadi negara itu country ya. Kalau banyak itu menjadi countries. Kemepetan, sorry. Oke ya. Nah, tadi ada yang mau menambahkan tadi siapa ya, Mbak Nuria ya? Iya. Mau nambahkan gimana, Mbak? Can you describe this city for me? Taipei is a city that never sleeps. Taipei is a city that never sleep. Boleh, boleh. Nah, ini cocok. Ini artinya sudah betul dan secara penulisan sudah oke gitu ya. Nah, jadi kenapa saya tahu kok salah gitu kan. Nah, ini karena grammar. Nah, nanti ini catatan buat teman-teman ya. Nanti kalau misal teman-teman mau pakai cara penulisan yang benar, ya teman-teman bisa coba nanti install di HP-nya itu kan. Bisa pakai ini, namanya aplikasinya namanya Grammarly gitu kan. Atau bisa juga namanya Ginger gitu. Nah, ini teman-teman cari di apps gitu atau di iStore. Nah, ini ada. Dua aplikasi ini bisa dipakai gitu ya. Jadi ini buat ngecek kayak grammar itu kalau sudah betul kah atau disalah lah, itu nanti paling nggak bisa buat belajar. Nah, kalau dari Mbak Nuria ini sudah betul. Taipei is a city that never sleep. Nah, Taipei adalah sebuah kota yang tidak pernah tidur. Ada lagi yang mau nambahin? Mbak Eni mau nambahin ya? Yang Jakarta aja, sir. Oke, Jakarta nambahin seperti apa? Jakarta is the most many population. Kalau orangnya, kalau langsung in the word bisa nggak sih, sir? Itu bener nggak penempatan kosakatanya? Boleh. Nah, tapi most population in the world gitu kan? Most many population in the world. Salah satu itu apa ya, sir? One of. One of berarti Jakarta is one of many population in the world. Bisa nggak sih? One In of. Indonesia, Mbak. Nah, in the world is New Delhi. Jakarta. Ya, ya. Nah, gini. Ini sebetulnya sudah oke gitu kan. Nah, saya cuma ada gangguan sama kata ini, Mbak. Nah, ini. Population. Nah, kenapa nggak pakai population? Nah, karena ketika kita menggunakan most gitu kan, kata di belakangnya itu harus kata sifat. Jadi population ini bukan kata sifat. Ini adalah kata barang atau istilahnya itu noun. Benda. Ya. Jadi kalau kata sifatnya itu adalah populated.
Betul. Jadi Jakarta is one of the most populated city, ada kotanya, city in the world. Atau tadi Jakarta is the most populated city in the world. Itu juga boleh. Nah, bentar. Saya bikinin ini dulu ya. Wah, ketinggalan. Solusi. Oke, jadi ketika kita nih ada tadi ada yang tanya kan ada soal perbandingan. Nah, ini soal perbandingan atau comparison. Ketika kita membandingkan sesuatu gitu kan, itu ada 3 perbandingan. Yang pertama itu adalah sama dengan, ya sama dengan. Contohnya apa? Saya sama misal sama Mbak Elvia sama tingginya gitu kan. Saya sama tinggi dengan Elvia gitu ya. Berarti tulisnya adalah seperti apa? I S adalah, oh ini nih bentar. Strukturnya adalah S titik 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 S, apa gitu ya. Ini adalah kata sifat. Nah, tinggi ini adalah tall, S Elvia. Oke, sampai sini ngerti? Halo, paham ya? Paham lagi. Ini untuk yang sama dengan. Tall bisa pakai high-nya nggak? Sama nggak artinya kalau nggak pakai tall, tapi pakai high? High kan tinggi. Oh, high ini ya? Ya. Boleh? Sama aja. Jadi Sama high aja. as, high as Olivia tuh sama maksudnya. Sama. Tinggal dipilih aja. Gitu ya. Oke, ngerti ya? Nah, yang kedua, ini adalah saya lebih tinggi. Lebih, atau apa ya, pokoknya lebih gitu ya. Jadi saya lebih tinggi dari Elvia. Nah, ketika ada lebih, ini adalah kita menggunakan more. Titik, titik, titik. Dan harus ada pembandingnya ya. More-nya ini diikuti dengan kata sifat. Jadi, I more tinggi, berarti tall. Dari dan Elvia. Nah, menariknya, nggak bisa. Oh, bisa. Ada kata sifat gitu kan, ditambahkan dengan more, itu diganti dengan kata sifat plus er. Jadi tall, more, tall menjadi taller. More smart menjadi smarter. Oke. More cheap
lebih murah, berarti menjadi cheaper. Oke? Nah, tapi kalau katanya panjang gitu kan, lebih dari 3 suku kata, tidak bisa diganti dengan tambahkan er. Jadi more expensive, nggak ada expensiver ya. Jadi udah ini ya. Contoh lagi, more handsome. Tahu handsome? Kalian tahu? Handsome? Handsome adalah ganteng. More handsome berarti nggak bisa handsomer, nggak bisa ya. Jadinya adalah more handsome. Oke? Ngerti Berarti ya? kalau nggak pakai more itu pakai langsung ke taller-nya bisa nggak? Sir? Boleh. Nah, Boleh kan? justru yang I sering dipakai taller adalah than Elvia like I it. taller than Elvia. Kalau high bisa nggak ditambah dengan er? Hi guys. Bisa. Makanya dia menjadi I higher than Elvia. Oke. Nah, ini ngerti ya? Sampai sini ngerti kan? Jadi ada yang apa? Kalau lebih tadi tambahkan dengan more. Umumnya seperti itu, more ditambahkan dengan kata sifatnya, kemudian baru then ada apa gitu ya. Nah, tapi kalau more tambah kata sifat itu biasanya diganti dengan er di belakangnya. Oke? Ngerti ya? Nah, yang ketiga. Ketiga ini adalah paling. Nah, jadi paling apa? Tadi bilangnya adalah most populated gitu kan. Nah, itu adalah paling populated. Populated adalah padat. Jadi most ditambahkan most tambah kata sifat. Nah, kalau most tidak perlu ada then. Gitu ya. Kenapa? Karena paling sudah paling atas, kok. Ngapain dibanding-bandingin? Nah, ngerti ya? Contoh, saya paling tinggi. Berarti I am the most tall. I am the metodenya. Jadi kalau bedanya sama more, kalau most tambahkan dengan kata sifat, ya kan? Maka kata sifatnya tambahkan dengan est. Contoh, most tall menjadi adalah tallest. Tadi apa? Most smart. Jadi adalah smartest. Most cheap menjadi adalah cheapest. Oke? Sampai sini ngerti ya? Kita mau tanyakan dulu nggak? Jadi ada 3. Pertama tadi sama dengan, gitu kan. Yang kedua lebih. Yang 3 adalah paling. Berarti sama halnya yang kayak tadi lebih ya, Miss ya, Sir ya. Jadi kalau di lebih tadi kan ada er-nya kan ya. Berarti untuk di sini berarti bisa pakai am tallest berarti ya. I am the tallest. Gitu. I am the tallest. I am the tallest.
Saya adalah paling tinggi. Oke. Nah, hati-hati. Ada kata-kata yang tidak umum. Kenapa tidak umum? Jadi umumnya more tambah kata sifat harusnya jadi kata sifat tambah er kan. Nah, ada kata-kata yang ditambahkan dengan more gitu kan. Malah jadinya beda. Contoh, more good, lebih baik. Ada yang tahu? Lebih baik berarti menggunakan? Ada yang tahu? Kita gunakan better. I am better than, I am better than him. Atau lagi, most good. Ini adalah best. I am the best. Sering dengar kata-kata ini, sering dengar ya. Ada toko tas atau toko apa? I am in the best restoran in the city. Itu. Buku ada bestseller. Ya, bestseller. Nah, ada namanya best seller, berarti paling laku kan. Berarti seller. Nah, berarti itu adalah penjual. Jadi penjual terbaik. Oh iya, ini paling ini juga bisa artinya apa gitu ya. Terbaik, termanis. Nah, itu. Oke. Oh, contoh lagi. Lawannya baik adalah buruk ya. Buruk itu adalah bad. More bad. Nah, ini mungkin belum pernah dengar. More bad ini adalah worse. Worse. Nah, tahu. Kalau paling buruk adalah worse. I am the worst. Nah, itu. Oke. Sampai sini ngerti? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari dua ini. Jadi perbandingan itu ketika membandingkan dua hal, kita ada tiga kemungkinan. Yang pertama itu adalah sama dengan, ya kan? Saya sama tingginya dengan, atau saya sama bagusnya dengan, itu sama, ini sama ya. Kedua, ini lebih, saya lebih apa? Lebih baik, lebih tinggi, lebih pendek, lebih gemuk. Ini menggunakan lebih gitu ya. Berarti menggunakan more, titik-titik, tambahkan dengan than gitu. More-nya diikuti kata sifatnya, tambahkan than dari siapa. Yang ketiga itu adalah paling. Ya. Paling ini berarti diikutinya nanti adalah the most apa. Gitu. Tapi perlu diketahui, biasanya kalau more tambahkan kata sifat itu kita tambahkan dengan kata sifat tambah er. Oh, ini nggak kelihatan ya. Kata sifat tambah er. Nah, kalau yang satunya ini adalah kata sifat ditambahkan dengan est. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
mau tanyakan dulu nggak? Nggak ada? Tak kasih. Oke, kalau nggak ada, sebagai penutup ya, ini ada video cuma sampai nggak ya? Kayak nggak sempat. Oke, saya mau menambahkan soal tempat. Misalkan teman-teman ditanya ini soal tempat. Oh, ke sini dulu aja. Misalkan teman-teman saya kasih contoh nih. Teman-teman dari bintang ini, dari sini ya. Dari bintang merah ini. Teman-teman mau ke taman gitu kan. Ditanya orang. Nah, kalau mau ke taman gimana caranya gitu kan. Caranya gimana kalau kita nerangkan ke orang? Walk straight away and you will find. Okay. Yo, ya, belum lengkap. Kan kita dari titik merah nih. Saya harus kemana nih gitu. Kalau ditanya orang gitu kan. Oh, tinggal lurus, ikutin jalan main road, nanti sampai ke Central Park. Betul ya? Oke, nanti Central Park-nya ada di sebelah kiri. Nah, sering kan kita ngomongnya seperti itu kan? Ya. Nah, di dalam nerangkannya dalam bahasa Inggris sama gitu kan. Yang perlu diingat itu adalah ini ada tempatnya gitu kan. Tempatnya di mana nih gitu kan. Apakah dia objeknya dari mana? Misal objeknya di dalam gitu. Di dalam berarti kita gunakan adalah in gitu ya, in. Nah, kalau di atas, nah itu menggunakan on. Misalnya nih kucingnya di atas box, nah ini kita menggunakan on. Di bawah kita gunakan under. Di depan box yaitu menggunakan in front of. Nih. Di belakang behind. Di samping, nah ini gunakan adalah next to. Kalau misal di samping gitu kan, ini bersebelahan ya, next to ini bersebelahan. Nah, above ini artinya juga di atas. Bedanya apa sama on? Bedanya adalah kalau on ini bendanya ini menempel persis di atas benda lainnya. Kayak ini kucingnya ini nempel nih. Ini sama boxnya nempel kan? Coba kalau yang ini kan di atas nih. Kucingnya kan nggak nempel sama boxnya ya. Makanya dinamakan above. Kalau di bawah nggak nempel, berarti menggunakan below. Di antara kita gunakan adalah between. Kalau di sebelah kiri, gitu kan, sebelah kiri kita gunakan adalah on the left. On the left hand side, gitu ya. On the left hand side. Di sisi kiri. Jadi kita bilang ada acuannya tangan kita. Tangan kiri apa tangan kanan gitu. Kalau berada di sisi yang berseberangan itu adalah opposite. Kalau sebelah kanan berarti on the right hand side. Nah, teman-teman pernah naik kereta kah di sini? Pernah ya? Pernah. Nah, kalau kita naik kereta gitu kan, coba teman-teman nanti kapan gitu kan, coba didengerin waktu mau turun gitu kan. Nanti si dari keretanya itu akan bilang, the door will be open on the left hand side. Nah, atau the door will be open on the right hand side. Nah, ya karena memang nanti pintunya akan dibuka di left hand side, berarti di sebelah kiri kita. Atau right hand side. Nah, berarti ada di sebelah kanan.
Oke. Nah, ini untuk menjelaskan objeknya dulu nih. Jadi objeknya itu ada di mana gitu kan. Objeknya ada di ini yang seperti ini ya. Yang lihat yang bawah dulu, yang bawah. Si yang pertama nih. Si kotak A itu, rumah A ini ada di pojokan gitu kan, di pojokan perempatan gitu. Kita bilangnya at the corner. Nah, at the corner of. Of-nya adalah dari perempatan atau pertigaan gitu ya. Oke. Nah, kalau A bersebelahan dengan B, berarti ada A next to B. Nah, contoh lagi yang ini. A is on the opposite of B. Oke. Yang ketiga itu berseberangan nih. A sama B berseberangan. Kalau yang C ini adalah B is between A and C. Oke. Nah, ini diingat-ingat nih. Jadi ada at the corner, next to, opposite, between gitu ya. Atau juga yang ini tadi juga bisa ditambahkan juga ya. Jadi ini semua ini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa pakai. Misal di dalam ruangan, di dalam mall, ada di lantai berapa? Oh, ada di atas, nah, above. Nah, gitu ya. Nah, kalau misal kita gitu kan, mau belok kiri, bilang aja turn left. Gitu ya. Turn left. Belok kanan, berarti turn right. Belok itu turn right. Nah, itu. Kalau lurus saja terus, nah, kita gunakan ada go straight. Oke. Nah, kalau kita bilangnya nih, biasanya kita kalau ngomong di bahasa Indonesia, oh lurus saja mas, nanti sampai ngelewati Indomaret. Nah, berarti kita bilangnya adalah go past, Indomaret. Gitu ya. Oke. So mau tanya tadi penggunaan between itu bisa diganti pakai middle nggak sih? Bisa, is in the middle. Oh enggak, tetap. Ya, jadi dia tetap nanti tetap is in the middle between. Nah, itu kan ada betweennya. Jadi between ini tuh sudah berada di antara. Kalau misal apa? Kalau misal kita bilang middle itu nanti lebih kayak gini misalkan di satu jalan ini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F. Nah, tapi kita nggak tahu nih dia yang mana gitu kan. Oh, pokoknya dia di tengah jalan gitu aja. Nggak di ujung. Is in the middle of the road. Nah, itu boleh. Itu nanti sama. Jatuhnya mirip-mirip ya. Misalnya kita mau ke tempat sini, gitu kan, mau ke C. C kan nggak tahu nih patokannya apa gitu kan. Ya, kita aja bilang aja, oh is in the middle of the road. Gitu. Oke, ini agak sulit. Nah, nanti minggu depan aku ulangi lagi. Ya. Nah, ini diingat-ingat dulu. Kalau pertigaan atau perempatan, bilang aja crossroad. Nah, atau bisa diganti nih, bisa bilang intersection. Kan? Atau junction. Oke.
Nah, bedanya apa? Nah, bedanya junction ini lebih sering dipakai di bahasa Amerika Inggris. Inggrisnya orang Amerika gitu ya. Nah, kalau intersection ini namanya intersection nih karena pertemuan dua jalan. Nah, ini namanya intersection. Gitu ya. Nah, contoh tadi dari bintang mau ke taman. Ah, dari bintang. Jadi kita bisa bilang go straight Go on. straight on the road. Oh, namanya jalannya on the main road gitu ya. And the park is on the opposite of. Nah, taman ada di seberangnya apa nih? Library Eh, and fish shop. Nah, boleh library and fish shop. Jelek ya? Sorry. Oke. Oke. Sampai sini ngerti? Paling nggak ngerti ya bayangannya ya. Mengerti maksudnya? Ngerti, sir. Nah. Wah, masih ada 5 menit. Boleh. Sekali lagi. Coba dari bintang merah ini mau ke Baker. Nah. Ini ya. Di bawahnya taman. Caranya gimana? Coba terangin pakai bahasa Indonesia dulu, baru nanti kita coba artikan dalam bahasa Inggris. Lurusnya yang mana, Mbak? Tergantung atau lurus yang mana ini? Ya, Go pilih straight dulu. on the street and then go straight on the east street, then turn the right. Turn the right, you will find a cross. Terus maju dikit lagi tuh. Gini. Bilang aja. Go straight on the east street until, ada untilnya nih. Biasanya kita patokan nih sampai mentok gitu kan. Bilang aja. Go straight on east street until the end of the road. Mentok itu the end of the road ya. Nah, ini until ini sampai ujung ya, itu until the end of the road. Then ini kemudian gini ya. Then THEN ini kemudian, bukan THAN ini beda. Ya, daripada. Nah, ini daripada, betul. Then tadi street lurus belok kanan ya. Berarti then turn right. Nah, then lagi. Kemudian go straight lurus sampai ini perempatan pertama ya. Go straight until first. Jangan gini. Nggak tahu nanti. First. Perempatan itu adalah bisa pakai crossroad gitu, atau pakai intersection. Belajar intersection ya. First intersection. Stop. Nah, kenapa stop? The baker will be on the corner. Nah,
gitu aja. Iya, ya. The baker is at the corner of The root. Oh, intersection. Sudah. Oke? Ngerti ya? first intersection. The baker is the right line. Nggak bisa ya? In the corner of intersection. Boleh. Atau bilang aja, oh, the baker will be on the right hand side. Nah, itu boleh. Tapi kan cukup sampai perempatan aja. Nanti kan mereka udah cari sendiri gitu kan. Oke? Nah, nanti minggu depan nanti saya ulangi lagi nih soal yang ini. Ini sebetulnya mau pelamain tadi. Ya. Sampai sini ngerti dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kelasnya mau berhenti? Time out. Cukup Ya. sih. Paling nggak ngerti ya. Jadi diingat-ingat dulu nih. Ketika kita mau ngomong gitu kan, soal objeknya, arah gitu kan, arah. Bilang aja, turn left. Nah, berarti belok ke kiri. Belok kanan berarti turn right. Lurus berarti Selain, go straight. Mister mau tanya, selain kata go straight itu ada lagi nggak sih? Saya kadang-kadang ngomong please have this go straight, but tapi nggak ada yang dia nggak paham gitu loh. Nah, nanti saya cari dulu, aku lupa. Kadang aku inget cuma hari ini lupa. Nanti aku cari dulu ya. Oke? Ya, betul. Ya, oke. Terima Nah, kasih, Tante. terakhir, biasanya itu foto lah. Minggu lalu nggak sempat foto. Ya, foto. Silakan. Bisa Kameranya di... Oh iya. Oh, omong. Sudah? Yuk kita ambil ya. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Terima kasih.